Shalom Bapak Ibu terkasihan dalam Tuhan. Apa kabarnya semua? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun Anda berada saat ini, kita percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Mari sebelum kita memuji nama Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru. Untuk berkat yang baru ya Bapak, untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Pemeliharaan-Mu yang dahsyat kami rasakan hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang begitu baik, Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Biar ya Bapa, Kau memberkati semua jemaat-Mu di saat ini dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rasakan. Bagaimana kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang setia. Kau akan bersama-sama selalu menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan, kami mau bersama-sama bersyukur. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar kuasa hadirat-Mu nyata bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap memuji-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya. Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan siap memuji nama Tuhan dengan bersuka cita, amin, haleluya. Tak pernah
firman Tuhan, mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh
pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita mau ditabur kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami datang dan berserah kepadamu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, saat kami berserah kepadamu Tuhan, Kau Allah yang setia yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Engkau Allah Immanuel. Hanya Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Mari katakan pujian ini bersama. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Katakan Kau kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan.
Immanuel, Immanuel, Engkaulah Yesus, Immanuel, 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 Engkau besertaku, bersyukur ya Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kaulah yang setia dalam hidup kami, Kaulah yang sanggup menolong kami, hanya padamu kami berserah, hanya padamu kami berharap. Haleluya, haleluya, haleluya. Iralabaya, rabaya, rabaya, Bapa. Hinaralabaya, sendaralaba. Hira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 ba. Hinaralabaya, hinaralabaya, haleluya. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Hinaralabaya, senaralabarabaya, hiraralabaya, namakaralabaya, tamaralabaya, sinaralabaya, hirarabaya, ralabaya, sinaralabaya, kinanalabaya, senaralabaya, hiraralabaya, Hosanna in the highest. Let our King believe yes, Jesus. Nyanyikan dengan segenap
Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan mengatakan bersama-sama Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa biarlah firman Tuhan yang adalah kebenaran itu boleh memberkati saya dan saudara. Dan firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang akan menguatkan, meneguhkan, bahkan memerdekakan hidup kita. Karena itu mari kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu pagi hari ini Tuhan boleh menguatkan, mengokohkan iman percaya kami, dan biarlah firman-Mu yang adalah kekuatan Allah boleh memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang iman. Iman merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata bahwa imanlah yang membuat Allah berkenan kepada kita. Iman adalah dasar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 bagian A, dia berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman juga yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, dia katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar, iman adalah fondasi yang sangat menentukan seberapa kuat, seberapa kokoh, seberapa teguh kehidupan kita dalam menghadapi tantangan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita berbicara tentang iman, kita berpikir bahwa iman semacam perasaan kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa iman merupakan satu sugesti supaya kita bisa menerima janji-janji Allah. Tapi saya mau katakan buat saudara bahwa iman bukan sekedar perasaan, iman bukan sugesti, tetapi iman adalah percaya kepada firman Tuhan. Iman adalah percaya kepada setiap janji-janji Allah. Dan ketika kita memiliki iman, maka iman itu akan mengokohkan iman percaya kita. Iman itu akan meneguhkan kita ketika ada goncangan, ketika ada masalah, ketika ada tantangan di dalam dunia ini. Kita tetap berdiri kuat di dalam Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak contoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita bisa jadi teladan dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu Abraham. Abraham adalah bapa segala orang percaya, bapa segala orang beriman. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan berjanji Tuhan akan menjadikan dia bangsa yang besar. Tuhan akan memberkati dia. Tuhan akan menjadikan dia namanya masyhur. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa dia akan dijadikan berkat bagi segala bangsa. Tetapi saudara dengar baik bahwa Abraham tidak mudah saudara ketika dia berjalan dengan iman. Ketika dia melangkah dengan iman, firman Tuhan berkata bahwa
Tuhan menyuruh dia keluar dari Ur Kasdim. Tuhan menyuruh dia keluar dari kampung halamannya dan pergi ke suatu negeri. Firman Tuhan katakan bahwa negeri yang tidak diberitahu. Negeri yang tidak diberitahu kepada Abraham. Kenapa saudara? Ketika saya merenungkan kebenaran ini, kenapa Tuhan tidak memberitahukan negeri yang akan dituju oleh Abraham? Supaya apa? Supaya Abraham berjalan dengan iman. Supaya Abraham terus memandang kepada Allah. Dan dia terus melangkah setiap hari dalam pimpinan Tuhan. Nah Bapak Ibu ya saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya beri tema tentang iman, yaitu iman yang mengalahkan dunia ini. Bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang bisa mengalahkan pergumulan kita. Bagaimana supaya kita bisa mengalahkan iman yang mengalahkan dunia ini. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi pemenang. Supaya kita bisa keluar sebagai pemenang. Supaya kita bisa mengalahkan setiap pergumulan di dalam dunia ini. Karena itu firman Tuhan di dalam 1 Yohanes yang kita akan bacakan. 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima berkata demikian. Dia katakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya iman yang bagaimana yang bisa mengalahkan dunia ini? Bahkan pertanyaan yang kedua, dunia seperti apa yang kita harus taklukkan? Dunia seperti apa yang kita harus kalahkan? Hari-hari ini saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, bahwa semua kita terus, Tuhan mau supaya semua kita terus bertumbuh di dalam iman. Tuhan mau supaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sebagai orang-orang percaya kita harus menjadi pemenang. Kita harus menaklukkan setiap pergumulan yang kita hadapi. Saudara, saya percaya bahwa di tengah-tengah COVID-19 ini pergumulan semakin berat. Pergumulan semakin berat dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bahwa hari itu akan selalu cerah. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita sebagai orang percaya akan terus berjalan dalam jalan yang enak. Tapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan berkata bahwa ketika kita ada di dalam pergumulan, Dia memberikan kekuatan buat kita. Ketika kita ada di dalam jalan-jalan yang buntu, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Karena itu Tuhan mau supaya sebagai anak-anak Tuhan kita harus keluar sebagai pemenang. Kita harus dapat mengalahkan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Rasul Paulus, dia bangga dengan iman daripada jemaat di Roma. Saudara, jemaat di Roma bukan orang-orang hebat, saudara. Mereka bukan orang-orang kaya yang membuat Rasul Paulus bangga dengan mereka. Mereka bukan orang-orang yang berkedudukan sehingga Rasul Paulus bangga dengan orang-orang atau jemaat di Roma, saudara. Tapi firman Tuhan katakan bahwa jemaat di Roma memiliki iman yang luar biasa. Iman yang bisa mengalahkan dunia ini. Sehingga membuat Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dia berkata seperti ini. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Nah saudara, Rasul Paulus sangat bangga dengan jemaat di Roma. Karena apa? Iman mereka yang tersiar ke seluruh dunia. Iman mereka yang luar biasa. Saya percaya bahwa Rasul Paulus bisa bangga bukan karena iman mereka yang seperti tempe, saudara. Bukan iman mereka yang bisa kalah dengan pergumulan. Tetapi iman yang bisa menang menghadapi dunia ini. Nah saudara, saya melihat bahwa ciri daripada iman jemaat di Roma ini,
Yang pertama, sekalipun kebanyakan orang di Roma hidup dalam ketidakbenaran, mereka hidup dalam pesta pora, mereka hidup dalam keserakahan, mereka hidup semaunya, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Tetapi ada anak-anak Tuhan di situ yang tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau mencemarkan iman mereka. Mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Tuhan dan tidak mencemarkan kehidupan mereka. Lalu yang kedua, sekalipun mereka mengalami aniaya, sekalipun mereka mengalami penindasan yang luar biasa, ketika mereka menjadi orang percaya, mereka ditindas, ada yang ditangkap saudara, dan dijadikan bahan tontonan di gelanggang arena saudara. Mereka banyak mengalami penderitaan, firman Tuhan katakan. Tetapi jemaat di Roma adalah jemaat yang luar biasa, yang membuat Rasul Paulus bangga dengan iman mereka. Sebab apa? Sekalipun mereka menderita, sekalipun mereka mengalami banyak tantangan, tetapi mereka tidak menyangkal iman mereka kepada Kristus. Salah satunya adalah seorang yang bernama Polikarpus, saudara. Seorang yang memiliki iman yang luar biasa. Sekalipun dia harus dihadapkan dengan kematian, sekalipun dia dihadapkan dengan penderitaan yang luar biasa, tetapi dia berkata bahwa selama 68 tahun saya melayani Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Dan dia berkata bahwa hari ini juga dia tidak akan pernah menyangkal imannya kepada Kristus. Saudara, inilah bukti iman yang luar biasa. Iman yang bisa mengalahkan dunia ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang mengalahkan dunia ini? Saudara, dunia tidak hanya sekedar bicara tentang dunia yang kita tinggal, dunia yang kita hidupi. Tapi saya melihat kebenaran firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16 digambarkan dengan dunia, digambarkan dengan satu keinginan daging. Keinginan mata dan keangkuhan hidup, inilah dunia. Inilah dunia yang harus kita taklukkan. Inilah musuh terbesar iman kita yang harus kita taklukkan di dalam hidup kita. Supaya kita bisa keluar sebagai pemenang. Supaya kita memiliki iman yang dapat mengalahkan dunia ini. Maka kita perlu terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, iman pertanyaannya iman yang bagaimana yang bisa mengalahkan dunia ini? Saudara, iman orang percaya tidak harus iman yang besar. Kalau apa gunanya kita memiliki iman yang besar, tetapi iman itu kepada kekuatan kita. Apa gunanya kita memiliki iman yang besar, tetapi kepada batu yang besar, kepada gunung yang besar. Firman Tuhan mau supaya bukan hanya iman yang besar, tapi kita harus memiliki iman yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, kita baca kembali di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama bagian A, dia katakan demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Ayat yang keempat dan kelima dia katakan selanjutnya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah saudara, inilah kebenaran. Firman Tuhan katakan bahwa bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang mengalahkan dunia ini. Hal yang pertama adalah iman yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah anak Allah. Dia satu-satunya Allah yang hidup. Dia satu-satunya Allah yang benar. Nah itulah kita harus menancapkan iman kita. Kita harus menaruh iman kita kepada Tuhan. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah anak Allah dan dia satu-satunya Allah yang benar. Nah saudara, banyak orang percaya Yesus. Banyak orang percaya Yesus tetapi mereka tidak percaya bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah Kristus yang diurapi.
Banyak orang percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak percaya bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah, saudara lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-20 berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, saudara, firman Tuhan jelas berkata bahwa supaya kita bisa mengalahkan dunia ini, maka kita harus percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Dia adalah Allah yang diurapi, Dia yang mengurapi. Kemudian Dia adalah anak Allah. Bahkan yang terakhir Dia katakan bahwa Dia satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah lain di bawah kolong langit ini yang di dalamnya kita diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hal yang pertama yang sekali lagi saya tekankan buat saudara, bagaimana iman yang bisa mengalahkan dunia ini, yaitu iman yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak Allah, Dia satu-satunya Allah yang benar. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang dapat mengalahkan dunia ini. Hal yang kedua, iman yang mengalahkan dunia ini adalah iman yang terus bertumbuh di dalam ketaatan dan ketekunan. Iman kita harus terus bertumbuh dalam ketaatan. Iman kita harus terus bertumbuh dalam ketekunan. Firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara, kata iman di sini dipakai kata pistis. Pistis mengandung arti ketaatan dan ketekunan. Jadi bukan sekedar iman yang asal ngomong saudara, tapi iman yang taat, iman yang tekun. Nah, ada banyak contoh di dalam firman Tuhan. Salah satunya saudara bisa lihat di dalam Lukas pasal yang ke-17. Bagaimana 10 orang kusta itu. 10 orang kusta itu waktu mereka berjumpa dengan Yesus dan firman Tuhan katakan Yesus menyuruh mereka untuk pergi memperlihatkan tubuh mereka kepada para imam. Nah, saudara tahu ada resiko yang mereka harus hadapi. Ada akibat yang mereka akan hadapi kalau mereka keluar, tubuh mereka diperlihatkan kepada orang lain. Karena apa? Kusta, saudara. Tapi ketika mereka melangkah, apakah mereka sudah sembuh? Belum, saudara. Mereka keluar, mereka berjalan untuk menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Saya tahu bahwa mereka pasti ada dalam pergumulan. Kalau mereka tidak mengalami kesembuhan, pasti mereka akan dirajam dengan batu. Tapi saudara, ketika mereka melangkah, saudara, lalu mereka sampai menunjukkan diri kepada para imam, mujizat Tuhan terjadi. Saudara, saya mau bilang buat saudara bahwa iman ketaatan mereka kepada Tuhan mendatangkan mujizat Tuhan. Iman inilah yang mengalahkan dunia ini. Lalu yang berikut saudara, firman Tuhan berkata bahwa ketika Elia menghadapi 450 nabi Baal, saudara. Dan dengan mudah saudara Elia bisa menaklukkan mereka. Tetapi ada masalah, saudara. Masalahnya waktu itu adalah hujan tidak turun, saudara. Selama 3,5 tahun lebih, saudara. 3,5 tahun. Dan ini pergumulan daripada Elia, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Elia dengan tekun, saudara. Dia terus berdoa. Dan waktu dia berdoa, dia melihat segumpal awan, saudara. Hanya kecil, saudara, ada tanda dari Tuhan. Tetapi Elia tetap percaya. Elia bertekun dan berdoa. 7 kali dia berdoa. Dan mujizat Tuhan terjadi. Saya mau bilang buat saudara bahwa bagaimana supaya iman kita bisa mengalahkan dunia ini. Yang pertama, kita harus terus taat kepada Tuhan. Kadang-kadang ketaatan rasanya tidak masuk akal, saudara. Tetapi ketika kita taat, di situ mujizat Tuhan terjadi.
Lalu yang kedua, yaitu kita harus bertekun. Sekalipun rasanya ketika kita berdoa, sakit penyakit kita semakin parah. Ketika kita berdoa, kita tidak melihat tanda-tanda akan terjadi mujizat. Tapi saya mau katakan buat saudara, bahwa ketika kita terus bertekun, maka mujizat pasti terjadi. Allah tidak pernah ingkar janji dengan firman-Nya. Firman-Nya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Asal kita mau terus taat. Kita mau terus bertekun di dalam iman. Hal yang kedua, yaitu iman yang terus bertumbuh di dalam ketaatan dan ketekunan. Hal yang ketiga, bagaimana supaya iman kita bisa mengalahkan dunia ini. Hal yang ketiga, yaitu iman yang terus bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman yang dapat mengalahkan dunia adalah iman yang terus bertumbuh di dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Itulah firman Tuhan. Itulah Injil kebenaran, saudara. Dan firman Tuhan katakan bahwa Injil itu kekuatan Allah. Dan inilah yang akan memberikan kekuatan buat kita. Inilah yang akan memberikan kemampuan buat kita. Ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Maka iman yang timbul dari kebenaran firman Tuhan. Itulah yang akan memerdekakan kita. Saudara, ada banyak contoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Salah satunya Ayub, saudara. Ayub seorang yang memiliki iman yang bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ketika masalah demi masalah bertubi-tubi menghantam kehidupan Ayub, saudara. Secara manusia rasanya luar biasa penderitaan yang dihadapi oleh Ayub, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Ayub di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21 berkata, Ayub katakan bahwa ketika dia menghadapi masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupannya, dia berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini iman yang luar biasa. Ini iman yang mengalahkan dunia ini. Sekalipun masalah bertubi-tubi, sekalipun persoalan datang tidak pernah berhenti, saudara. Tetapi Ayub tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sebagai anak Tuhan, apakah kita bisa berkata terpujilah Tuhan ketika masalah bertubi-tubi dalam hidup kita? Apakah kita bisa berkata terpujilah nama Tuhan ketika sakit penyakit rasanya tidak pernah selesai dalam hidup kita? Saudara, kemudian contoh yang kedua, saudara bisa lihat di dalam Daniel pasal yang ketiga. Bagaimana anak-anak SMA, saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka harus menghadapi perapian yang menyala-nyala, ketika mereka harus menghadapi resiko mati atau hidup, saudara. Tapi firman Tuhan berkata bahwa mereka punya iman yang luar biasa. Iman yang timbul dari berita firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa ketika mereka harus dihadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, jika Allah kami yang kami puji sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah saudara, suatu iman yang luar biasa. Sekalipun mereka harus dihadapkan dengan kematian, sekalipun nyawa mereka harus dicabut, saudara. Tapi mereka berkata bahwa mereka tidak akan pernah menyembah patung emas yang dibuat oleh raja. Iman yang bisa mengalahkan dunia. Kenapa, saudara? Karena iman mereka bukan iman kaleng-kaleng, saudara. Iman mereka bukan iman yang murahan, saudara. Tapi iman yang timbul dari berita firman Tuhan. Iman yang keluar dari pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita punya iman seperti itu.
Saudara, ada banyak orang yang imannya semakin kuat karena ada kesaksian. Itu bagus, saudara. Tapi terlebih yang Tuhan mau supaya iman kita harus bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Hal yang keempat, hal yang terakhir, bagaimana supaya iman kita bisa mengalahkan dunia ini. Saudara, hal yang terakhir kita baca, firman Tuhan katakan bahwa iman yang bisa mengalahkan dunia ini di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, hal yang keempat, bagaimana iman yang mengalahkan dunia. Hal yang keempat adalah iman yang terus membawa kita kepada kelahiran baru. Saudara, iman yang bisa mengalahkan dunia adalah iman yang membawa kita kepada kelahiran baru. Kelahiran baru merupakan sebuah proses yang penting dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, kita diberikan hati yang baru. Tetapi kita masih punya pikiran yang lama. Kita masih punya paradigma yang lama. Kita masih punya pikiran yang jelek. Kita masih punya pikiran yang jahat. Kita masih punya pikiran yang salah, saudara. Karena itu Tuhan mau supaya kita harus mengalami pembaharuan pikiran. Kita harus mengalami pembaharuan pola pikir, pembaharuan paradigma kita. Supaya apa? Supaya ada pikiran Kristus menguasai pikiran kita. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ke-12, dia katakan bahwa Tuhan mau supaya kita mengalami pembaharuan di dalam pikiran kita. Supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Kita harus mengalami pembaharuan pikiran. Nah saudara, iman yang terus bertumbuh akan membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Dan pertobatan yang sejati akan menjadikan kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ketika kita menjadi manusia baru, saudara, saya teringat tentang proses metamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu, saudara. Ulat adalah binatang kecil yang menjijikkan, yang tidak disukai oleh orang, yang hanya bisa memakan daun-daun. Dan ulat ini sangat merusak, saudara. Ketika dia ada di pohon, maka daun pohon itu bisa dihabiskan, saudara. Tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi kupu-kupu. Ketika kita mengalami proses pembaharuan metamorfosa, maka kita akan berubah dari pikiran yang jahat, dari pikiran yang jelek, menjadi pikiran Kristus. Dan firman Tuhan katakan ketika kita menjadi kupu-kupu yang indah, maka kita menjadi kesukaan bagi banyak orang. Dan inilah kehidupan yang Tuhan mau. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita akan menjadi kesukaan bagi banyak orang. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan bukan hanya menjadi berkat, tetapi kehidupan kita akan mempermuliakan akan nama Tuhan. Dan saudara, saya percaya bahwa kehidupan semacam ini akan bisa mengalahkan dunia ini. Apapun yang ada di dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, saya percaya bahwa kita bisa keluar sebagai pemenang. Kita bisa mengenaklukkan segala yang ada di dalam dunia. Asal apa? Hal yang pertama, saya ulangi lagi, bahwa Tuhan mau supaya kita memiliki iman yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Kita memiliki iman dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan bagaimana supaya kita memiliki iman yang bisa mengalahkan dunia. Yaitu iman yang terus bertumbuh di dalam ketaatan dan ketekunan kepada Tuhan. Lalu hal yang ketiga, dia katakan bahwa iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, dia katakan bahwa bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang teguh atau iman yang bisa mengalahkan dunia, yaitu iman yang terus membawa kita kepada kelahiran baru. Saya berdoa
Biar Bapak Ibu Saudara terus mengalami iman, memiliki iman yang terus mengalahkan dunia ini. Setiap hari kita dihadapkan dengan pergumulan yang ada di dalam dunia. Sekalipun kita ada di dalam dunia ini, tetapi Tuhan mau supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan mau supaya kita dapat mengalahkan dunia ini dan keluar sebagai pemenang. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Bapa di dalam sorga, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu siang hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap kami sebagai anak-anak Tuhan, tidak hanya sekedar memiliki iman yang membuat kami berkenan kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar kami memiliki iman yang menjadi dasar di dalam hidup kami. Tetapi Tuhan mau supaya kami terus melangkah setiap hari di dalam iman. Karena kami percaya iman yang dapat mengalahkan dunia ini adalah iman yang terus percaya kepada Tuhan. Iman yang terus memandang kepada Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau terus taruh iman buat kami. Untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah hari ini. Apapun keadaan mereka, apapun persoalan mereka, apapun dunia yang sedang mereka hadapi, yang sedang mereka gumuli hari-hari ini. Hamba-Mu berdoa biarlah mereka punya iman yang dapat mengalahkan dunia ini. Sehingga mereka boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu berdoa Tuhan, apapun pergumulan mereka atau sakit penyakit yang mereka hadapi Tuhan. Biarlah itu tidak melemahkan iman mereka. Biarlah itu tidak membuat iman mereka menjadi lemah Tuhan. Tetapi biarlah mereka tetap kuat. Sekalipun sakit penyakit tidak disembuhkan. Tetapi mereka tetap bergantung terus kepada Tuhan. Karena kami percaya orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat pagi hari ini. Dan kami percaya setiap kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami akan menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Orang Kristen yang keluar sebagai pemenang. Orang Kristen yang terus mengalahkan dunia yang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita akan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, biarlah tinggal menyertai saudara mulai pagi hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput saya dan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom, Tuhan memberkati.